yang berjudul tinjauan status gizi siswa kelas 7 sekolah menengah pertama di 2 Kota SD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dosen Pengampunan Terpilih Seminar, yaitu Ibu Dr. Yuna Suci SPD MPD. Baik, kalau kita saja masuk ke intinya pada sidang pemeriksaan saya pada hari ini. Nama peneliti dari sidang ini itu adalah Afrida dengan NIM 16046313, yang mana saya mengambil judul ini dari nama seorang peneliti tersebut. Latar belakang penelitian ini, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar peserta didik adalah status gizi. Status gizi yang baik memungkinkan peserta didik memiliki kondisi fisik yang sehat serta kemampuan yang berpikir secara optimal serta stamina yang cukup untuk mengikuti proses pembelajaran baik dalam waktu kelas. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan awal di sekolah tempat penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat siswa dengan kondisi tubuh yang tidak proporsional seperti berat badan berlebih, terus tinggi badan tidak sesuai dengan berat badan, terus siswa tampak lesu saat mengikuti pelajaran dan sebagian besar mengkonsumsi makanan cepat saji, yang mana hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah pada status gizi siswa. Selanjutnya itu masalah. Yang pertama itu belum diketahuinya status gizi siswa secara objektif. Yang kedua, adanya siswa dengan kondisi berat badan tidak proporsional. Yang ketiga, hendaknya pengetahuan siswa mengenai pentingnya gizi seimbang. Yang keempat, kebiasaan konsumsi makanan cepat saji. Dan yang kelima, aktivitas fisik siswa yang kurang terkontrol. Tujuan dan rumusan masalah. Yang pertama itu adalah tujuan masalah. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui status gizi siswa kelas 7 berdasarkan ukuran indeks massa tubuh atau disebut dengan IMT. Kedua itu adalah rumusan masalah. Bagaimana status gizi siswa kelas 7 di sekolah tempat penelitian. Selanjutnya itu ada kajian teori. Mana kajian teori ini terbagi atas 3. Yang pertama itu pengertian gizi. Gizi adalah alat zat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun jaringan serta mengatur proses metabolisme tubuh. Gizi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang kedua itu adalah pengertian status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai hasil dari konsumsi dan penggunaan gizi, yang mana status gizi dapat dikategorikan menjadi sangat kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Selanjutnya itu zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Zat gizi makro dan mikro terdiri dari ada 6. Yang pertama itu adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, 4 vitamin, 5 mineral, 6 air. Selanjutnya itu adalah gizi seimbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. Status gizi. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh. Kelima adalah itu faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Beberapa faktor berpengaruh meliputi yang pertama itu adalah asupan makanan, kedua ada pengetahuan gizi, tiga ada aktivitas fisik, yang keempat ada ekonomi keluarga, serta yang kelima ada lingkungan sosial. Hipotesis penelitian ini adalah karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka tidak diperlukan hipotesis, namun dapat dibuat hipotesis deskriptif, yang mana diduga status gizi siswa kelas
Instrumen yang digunakan berupa pertama adalah timbangan gitar. Yang kedua adalah pengukur tinggi badan. Yang ketiga ada alat pencatatan data antropometris. Terus teknik pengumpulan data. Data diperoleh dengan satu pengukuran data menggunakan timbangan gitar. Yang kedua pengukuran tinggi badan menggunakan microfile. Yang ketiga pencatatan hasil dalam tabel. Selanjutnya ada itu teknik analisis data. Pertama ada itu namanya uji normalitas. Yang mana uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data dari uji normal menggunakan uji golong-golong, Milnov atau Shapiro-Wilk. Kedua ada itu uji homogenitas. Digunakan untuk mengetahui apakah variasi data homogen, serta menggunakan uji Levene. Selanjutnya ada uji hipotesis. Jika penjelasan perbandingan kelompok maka menggunakan uji T atau ANOVA. Yang mana namun jika ada deskriptif, analisis juga menggunakan presentasi case variance. Bagi friends FM atau times saat itu mungkin 996